Video hari ini itu bakal nyembuhin masalah belibet lo dan bikin lo bisa ngomong 10 kali lipat lebih jelas bahkan dalam 30 hari ke depan. Lo bakal mulai video hari ini dengan yang pertama, itu adalah penyebab dari masalah belibet. Bang, gue tuh kayaknya nggak tahu bang harus ngomong apa pas lagi belibet. Dan ini adalah sebuah pemikiran yang aslinya itu sebenarnya salah. Jadi gini, pas lo lagi ngalamin masalah belibet dan lo kayak nggak bisa menyampaikan isi omongan lo dengan jelas, bukan karena lo tuh nggak tahu harus ngomong apa, tapi pada kondisi itu terlalu banyak banget yang lagi lo pikirin. Alhasil, lo pengen semuanya dalam pikiran lo itu keluar secara langsung. Oke, lo pengen semua orang pahami semua yang ada dalam pikiran lo. Nah, jadi dari sini maka kita bisa simpulin bahwa kondisi belibet itu bukan disebabin karena gue nggak tahu mau ngomong apa, tapi gue banyak banget yang pengen gue omongin sampai gue nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi gue bakal ngomongin semua hal ini aja dan orang jadinya bakal bingung harus pahamin inti omongan gue itu yang mana. Oke, so bang, kalau kayak gitu, solusinya apa nih bang yang bisa gue lakuin dalam 30 hari ke depan? Nah, dalam 30 hari ke depan, lo bakal butuh beberapa hal ini. Satu, lo bakal butuh disiplin. Jadi, lo harus lakuin ini setiap hari. Yang kedua, lo bakal harus ngeluangin waktu 3-10 menit. Yang ketiga, lo bakal perlu handphone yang bisa ngerekam diri lo sendiri. Yes, jadi bisa ngerekam aja. Nggak harus bagus kok kameranya. Nah, kalau lo udah punya 3 hal ini, maka lo bakal ngelakuin ini dalam 30 hari ke depan. Yang pertama, setiap malam. Jadi kalau lo ada kerjaan, malamnya aja. Lo taruh handphone di meja atau di kamar, dan lo rekam handphonenya, oke, ke lo-nya. Nah, abis lo rekam, lo bakal setiap hari ngeluangin waktu 3-10 menit ngomong depan handphonenya, jawaban lo dari pertanyaan. Jadi satu hari, satu pertanyaan, lo ngebahas pertanyaan tersebut pas lo lagi ngomong. Tapi lo ngejawabnya nggak asal. Nggak kayak, iya tapi kalau gue pribadi, enggak. Tapi ada alurnya. Jadi lo ngejawab pertanyaan tersebut dengan alur opini utama, opini pendukung, dan contoh. Jadi ini adalah framework yang gue bilang sebagai strategi ngomong jauh lebih jelas atau sembuh belibet. Ini gue sebut sebagai the Minto Pyramid Principle. Jadinya gini, alur dari Minto Pyramid Principle ini itu mengikuti ada 3 poin utama. Opini utama, opini pendukung, dan contoh. Opini utama adalah apa yang pengen lo sampaikan dalam satu aja inti topiknya. Kalau misalkan let's say gue ngomong 2 jam bang, 1 jam itu kira-kira lo bakal ngebahas apa? Kan lo ada tuh, oh ya gue tahu sih gue bakal ngebahas apa. Tapi kalau gue bilang dalam 2 jam lo ngomong, kalau orang cuma bisa ingat satu hal aja, apa yang bakal mereka ingat? Nah itu adalah inti pembahasan lo atau kalimat inti lo. Misalkan gini, pas gue lagi ditanya sama teman gue, Sen, menurut lo pribadi nih Sen, strategi marketing apa yang paling efektif buat kita lakuin di 2026, misalnya gitu. Nah, di situ gue banyak banget kan yang mau gue sampein. Tapi ini menurut gue dulu ya, tapi gue pernah baca tuh dari buku mana, tapi gue apa? Kayak gue tahu apa yang banyak banget yang gue sampein. Cuman masalahnya adalah, itu kan ada di diri gue nya. Gue pengen ngebahas ABCDFG. Tapi apa yang pengen gue sampein kepada lawan bicara biar dia paham ini loh satu intinya. Oke, satu hal yang pengen gue dia ingat dari omongan gue. Nah, misalkan gue pengen dia ingat bahwa strateginya itu namanya content marketing. Oke, berarti kalau gitu gue bakal ngomongin hal itu dulu pertama kali. Gue akan bilang kayak gini. Kalau buat gue pribadi, yang paling efektif itu konten marketing sih bro. Udah itu aja, jangan tambahin tapi gue sempat baca juga dari sini, tapi gue sempat dengar dari sini, udah satu aja. Setelah selesai dengan opini utama, lo bakal lanjut ke bagian yang kedua, yaitu adalah opini pendukung. Opini pendukung basically adalah kenapa lo ngomongin opini utama lo. Misalnya opini utama gue bilang bahwa gue setuju bahwa ide lo benar. Kenapa? Jadi tanyain kenapa. Kalau tadi kan opini utama gue adalah, gue bilang, menurut gue pribadi, strategi marketing paling efektif 2026 itu content marketing sih bro. Kenapa? Oh, karena content marketing itu dia sebenarnya nggak butuh banyak banget nih budget. Tapi hasilnya kalau sampai sukses itu efektif dan mantep banget. Jadi gue bilang kayak gitu, di opini pendukung gue. Setelah selesai dengan opini pendukung, lo bakal masuk ke dalam contoh. Nah, contoh adalah lo mempertanyakan contohnya apa ke opini pendukung lo. Misalnya gue bilang, karena konten marketing itu nggak perlu banyak biaya dan kalau sampai sukses, hasilnya tuh efektif banget. Contohnya ada gak? Oh,
Ada. Dulu gue pernah kerja di sebuah perusahaan, dan perusahaan ini tuh dia pakai strategi content marketing sebagai utamanya. Dan perusahaan ini itu nggak pernah ngeluarin nih budget marketing sekalipun. Tapi semua salesnya itu dihasilkan dari content marketing. Nah, gue bakal coba recap semua ini menjadi satu omongan. Kalau gue pribadi, itu menyarankan kita pakai content marketing. Soalnya content marketing itu nggak perlu banyak budget biaya, tapi kalau sampai sukses, itu bakal efektif banget hasilnya. Dulu gue pernah kerja di sebuah perusahaan gue sebelumnya. Mereka tuh nggak ngeluarin satu biaya budget marketing pun. Mereka cuma pakai content marketing. Tapi menariknya, 90% sales mereka itu dihasilin dari content marketing ya, bukan toko offline. Yang berarti ini itu benar-benar membuktikan content marketing itu efektif. Nah, pas gue ngomong kayak gitu, omongan gue bakal jauh lebih jelas buat lo ikutin dan lo pahamin. Karena ada struktur yang jelasnya. Nah, makanya dari Stanley Academy bakal ngasih lo ada beberapa free program. Yang pertama namanya Worksheet Latihan Minto Pyramid Principle. Bakal ada 5 soal yang bisa lo isi dengan opini utama, opini pendukung, dan contoh. Yang kedua, gue udah siapin juga 30 pertanyaan yang bisa lo gunakan dalam 30 hari ke depan buat latihan Minto Pyramid Principle ini. Semua ini bakal gue taruh di pin komentar di bawah. Nah, by the way, kalau misalnya lo pengen lebih serius lagi, investasi skill komunikasi sekali seumur hidup, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan bisa ngasihin skill komunikasi kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun suka sama lo, ngaktifin karisma lo secara psikologi gitu kan, memahami psikologi di balik komunikasi, bisa leadership communication, sales communication, memahami komunikasi antar pribadi, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa cek program gue namanya Communication Mastery. Di sana lo bakal pelajarin semua skill ini dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif yang sebenarnya gue bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan bang, dalam 30 hari nih gue udah ikut program lo dan gue nggak ada perubahan apapun, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Jadi ini nggak ada resikonya sama sekali. Kalau misalkan lo pengen cek linknya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya. See you, bye-bye.